Pemirsa, Presiden Joko Widodo memperingati Maulid Nabi Muhammad di Istana Negara dengan mengundang para menteri serta duta besar negara sahabat. Acara peringatan Maulid Nabi Muhammad di Istana Negara berlangsung khidmat. Para tamu mendapatkan uraian hikmah dari anggota One Team Press Hasyim Muzadi dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengenai sikap teladan Rasul yang sangat relevan untuk dilakukan oleh para pejabat negara saat ini, terutama dalam menghargai perbedaan. Presiden Jokowi berharap peringatan lahirnya Nabi Muhammad tidak hanya sekedar perayaan, tapi benar-benar mengimplementasikan teladannya. Jokowi juga mengajak seluruh rakyat Indonesia saling mengingatkan untuk tidak terjerumus dalam gerakan radikal. Negara-negara sahabat yang kami hormati, para rekan yang mengajak umat Islam di seluruh tanah air untuk bersama-sama melindungi bangsa dan negara kita dari semua bentuk ancaman, radikalisme, dan terorisme. Mari kita sadarkan saudara-saudara kita yang memilih jalan yang salah dalam berdakwah dan mensiarkan agama Islam. Semoga Allah SWT mengabulkan niat baik dan cita-cita mulia kita. Presiden Joko Widodo memperingati Maulid Nabi Muhammad di Istana Negara. Dalam peringatan ini, Presiden mengajak seluruh umat Islam untuk meneladani sikap Rasulullah dalam bekerja dan bertindak. Acara dihadiri oleh sejumlah kalangan dari Menteri Kabinet Kerja, tokoh agama, dan masyarakat, serta tamu duta besar dari negara sahabat. Pada kesempatan ini, Jokowi mengajak umat Islam di Indonesia untuk melindungi bangsa dan negara dari ancaman radikalisme dan terorisme. Dalam sambutannya, Joko Widodo mengimbau sebagai umat Nabi Muhammad, kaum muslim di Indonesia punya tanggung jawab yang tidak ringan. Umat Islam di Indonesia harus meneladani sikap Nabi yang jujur, santun, toleran, dan tidak suka pada kekerasan. Peringatan Maulid Nabi harus lebih kita maknai sebagai upaya untuk meningkatkan peran umat Islam menuju Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang memberi rahmat bagi semesta alam. Untuk itulah kita perlu membangun tatanan peradaban Islam yang peduli, tatanan peradaban Islam yang menebarkan perdamaian, tatanan peradaban Islam yang menebarkan keadilan dan toleransi. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat. Wakil Presiden Yusuf Kala pagi ini menghadiri acara peringatan Akbar Maulid Nabi Muhammad di Masjid Istiqlal, Jakarta. Dalam sambutannya, Wapres menghimbau agar umat muslim mengimplementasikan keteladanan Nabi besar Muhammad dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Peringatan Maulid Nabi Muhammad di Istiqlal dihadiri oleh ribuan jamaah Majelis Rasulullah yang berkumpul sejak pagi hari. Selain Wakil Presiden Yusuf Kala, nampak hadir dalam kesempatan tersebut adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Yudi Krisnandi, Ketua Komisi 11 DPR RI Fadil Muhammad, serta para duta besar negara sahabat. Dalam sambutannya, Yusuf Kala menghimbau agar umat Islam selalu mengimplementasikan keteladanan yang diajarkan Nabi Muhammad dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. JK juga berharap agar rakyat Indonesia selalu menjaga persatuan dan kesatuan di tengah banyaknya pihak yang ingin memecah belah. Menjalin hubungan itu, dan saya percaya Anda semua di sini sebagai jamaah, sebagai generasi muda, sebagai seluruh masyarakat Islam yang penuh ketakwaan akan menjalankan ajaran itu dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, kita selalu juga diajarkan bagaimana kita semua mengabdi kepada masyarakat kita, kepada keluarga kita, sebaik-baiknya untuk kemajuan bangsa ini. Ya Egan, selain memperingati lahirnya Yesus Kristus, ini juga hari ini bertepatan dengan Hari Libur Nasional memperingati Maulid Nabi Muhammad. Wakil Presiden Yusuf Kala menghadiri perayaan Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW 1437 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta. Dan adapun dalam sambutannya, Wapres Yusuf Kala mengingatkan umat muslim untuk tidak terpengaruh pandangan-pandangan radikal yang merusak kerukunan umat beragama. Perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW dihadiri ribuan umat Majelis Rasulullah SAW.
Yusuf Kala hadir dampingi sejumlah tokoh muslim dan pejabat negara. Wapres mengingatkan umat muslim untuk senantiasa mengamalkan dan meneladani ajaran Rasulullah. Ia berharap toleransi beragama di Indonesia terpelihara tanpa adanya aksi radikal dan teror yang merusak. Ia mencontohkan sejumlah negara berkonflik yang mengakibatkan perpecahan antar saudara. Yusuf Kala mengajak hadirin untuk mendoakan agar konflik dan perang yang masih terjadi di luar sana bisa segera berakhir. Ya, di mana seluruh dunia ada ancaman, seluruh dunia bukan di sini. Karena itu kita semua menjaga. Jadi yang menjaga bukan hanya polisi, organisasi Islam juga menjaga, Ansor menjaga, Muhammadiyah menjaga, kita menjaganya. Jadi supaya jangan terjadi. Itu adalah kelompok-kelompok kecil aja yang kita tentu tidak senang kan. Iya tentu keterangan banyak, sesuai kehidupan banyak, kehidupan sehari-hari, keagamaan, ibadah, keluarga, ekonomi, terhadap Rasulullah pasti. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan News Update pukul 14 waktu Indonesia Barat, sama saya Cakri Miller. Wakil Presiden Yusuf Kala meminta masyarakat untuk tidak khawatir dengan adanya ancaman aksi radikalisme dan terorisme. Ia menjamin keamanan negara selalu diprioritaskan, terlebih saat adanya perayaan hari besar. Iya, di mana seluruh dunia ada ancaman, seluruh dunia bukan di sini. Karena itu kita semua menjaga. Jadi yang menjaga bukan hanya polisi, organisasi Islam juga menjaga, Ansor menjaga, Muhammadiyah menjaga, kita menjaganya. Jadi supaya jangan terjadi. Itu adalah kelompok-kelompok kecil aja yang kita tentu tidak senang kan. Keamanan kita sangat intensif, sangat kuat untuk menjaga bangsa. Setelah sempat kembali mesra jelang pilkada, kini dua kubu di Partai Golkar, ada kubu Ical dan kubu Agung Laksono, tampaknya kembali berseteru untuk merebutkan kursi pimpinan DPR pasca ditinggalkan oleh Setia Novanto. Apakah setelah kemesraan itu sekarang dua kubu di Partai Golkar kembali cakar-cakaran atau seperti apa? Kami akan membahasnya lebih jauh pemirsa setelah informasi berikut ini. Setelah sempat akur jelang pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember lalu, konflik internal Partai Golkar kembali mengemuka. Kali ini penyebabnya adalah mencari calon pengganti Setia Novanto pasca mengundurkan diri dari kursi pimpinan DPR. Partai Golkar kubu Abu Rizal Bakri langsung mengajukan Ketua Fraksi Golkar Ade Komarudin sebagai Ketua DPR yang baru. Sementara kubu Agung Laksono tidak tinggal diam dengan mengajukan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai pengganti Setia Novanto. Sebelumnya, Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono menilai kubu Ical tidak menghargai kubunya karena tidak dilibatkan dalam pembicaraan untuk menentukan posisi strategis tersebut. Padahal, pihaknya telah menyiapkan nama Agus Gumiwang sebagai Ketua DPR dan Zainuddin Amali untuk menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR RI. Kubu Agung juga merasa berhak mengajukan Ketua DPR karena kepengurusannya mengantongi SK yang hingga kini belum dicabut oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Partai Golkar hasil Munas Ancol akan bergerilya melobi parpol-parpol di DPR untuk membuka wacana kocok ulang paket pimpinan DPR. Kocok ulang ini bisa dilakukan jika mayoritas fraksi setuju merevisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Skenario ini muncul setelah kubu Agung Laksono gagal mengusulkan Agung Gumiwang Kartasasmita sebagai Ketua DPR. Dalam rapat paripurna, pimpinan DPR pun lebih memilih membacakan surat yang diajukan Abu Rizal Bakri yang menunjuk Ade Komarudin sebagai pengganti Setia Novanto. Menanggapi Partai Golkar yang kembali kisruh, Wapres Yusuf Kala yang juga tokoh senior Golkar mengusulkan dua kubu duduk bersama untuk menyelesaikan perebutan kursi Ketua DPR. Begitu pula Menkumham Yasona Lauli yang berharap kedua kubu mau berembuk bersama seperti jelang pelaksanaan pilkada serentak yang lalu. Berebut kursi pimpinan DPR, konflik Partai Golkar tak kunjung kelar. Itulah yang menjadi topik perbincangan pada pagi hari ini pemirsa. Kami juga akan menyapa satu narasumber yang bergabung dari luar, Bang Nurdin Halid. Selamat pagi Bang.
Selamat pagi. Ya, Bang Nurdin Halid ini Wakil Ketua Umum Partai Golkar dari Munas Bali ya. Bang Nurdin saat ini sedang berada di Thailand. Saya ke Bang Nurdin terlebih dahulu. Bang, ini kan sempat mesra jelang pilkada. Sekarang kok ribut-ribut lagi ya? Tidak ada yang ribut-ribut. Masa sih? Tenang-tenang aja. Hanya ada perbedaan pendapat soal DPR. Sebetulnya kalau secara legal standing, mestinya teman-teman saya di Kubu Agung Laksono mesti sadar bahwa negara kita kan negara hukum. Urusan Partai Golkar sebetulnya secara hukum sudah selesai. Kenapa? Karena putusan Mahkamah Agung tentang tata usaha negara itu telah menyatakan bahwa membatalkan SK Menteri Hukum dan memerintahkan mencabut. Hanya saja Menteri Hukum yang belum melaksanakan secara administratif. Jadi secara hukum sudah selesai, penataan itu sudah tidak ada di Republik ini. Oke, menurut Bang Nurdin sudah selesai. Kalau menurut Bang Yoris di sini posisinya sebagai Ketua Tim Penyelamat Partai Golkar, sudah selesai belum urusan hukum itu? Saya pikir begini, dulu kan kita masuk pada perbedaan pendapat Golkar itu sehingga terjadi 2 munas. Perbedaan itu berlangsung cukup lama. Kemudian kita sepakati pada tanggal 30 Mei untuk menyelesaikan persoalan ini dalam 2 aspek. Pertama politik, kemudian hukum. Politik itu sudah berjalan dan sudah selesai sampai dengan pilkada tanggal 9 Desember. Hukum itu waktu itu disepakati pada tanggal 30 Mei yang ditandatangani oleh Agung Laksono dan Abu Rizal Bakri yang difasilitasi oleh Pak JK, bahwa kita proses hukum itu kita menunggu keputusan hukum. Tanggal 20 Oktober itu sudah keluar keputusan hukum oleh Mahkamah Agung. Sehingga itu selesai. Sekarang persoalan yang kita mau bicarakan lagi adalah yang sedang berproses sekarang ini, bagaimana untuk menyelesaikan islah secara komprehensif, yaitu proses-proses hukum internal. Yang kita sudah sepakati bahwa penyelesaian akan masuk kepada Munas. Ini yang sekarang tim sedang bekerja. Kalau menurut Bang Yoris, kalau sesuai politiknya, persoalan politiknya sudah selesai. Anda menganggapnya seperti itu. Kalau persoalan politiknya sudah selesai, kenapa sekarang ada 2 kubu yang memperebutkan kursi Ketua DPR? Sebetulnya begini, itulah yang saya sayangkan statement yang dibuat oleh Agung Laksono CS itu kemarin melalui Rapim di Hotel Crown itu. Seakan-akan mencoba untuk membuat satu sensasi politik menurut saya ya. Karena buat apa lagi? Mekanisme internal DPR itu sudah selesai dilaksanakan pada paripurna penutupan masa sidang. Dan kemudian menerima pengganti melalui fraksi Golkar yang di sana untuk Saudara Ade Komarudin. Nah terus kemudian Agung menyatakan bahwa mengusulkan untuk Agus Gumiwang. Mekanismenya di mana yang mau dipakai? Dulu aja waktu kita masih ada proses politik sebelum rekonsiliasi kemarin kita lakukan tanggal 30 Mei itu, kita sudah coba untuk mengangkat Saudara Agus Gumiwang dan Fayakun menjadi ketua fraksi dan sekretaris fraksi pada saat itu, tapi ternyata tidak diterima secara formal oleh institusi DPR, sehingga kalau sekarang kita mau memaksakan dasarnya nggak ada. Jadi kalau menurut saya sebagai kader Golkar, kita tidak usah berpolemik baru untuk Saudara Agung dan teman-teman. Udahlah stop itu. Kita sekarang berpikir bagaimana penyelesaian konflik politik ini melalui dasar hukum putusan MA agar segera kita bisa lakukan Munas. Itu yang paling penting. Daripada kita harus sekarang bikin sensasi lagi, mau ganti ketua DPR dan lain sebagainya, itu nggak ada guna. Buang energi aja kan menurut. Bang Nurdin, tadi Anda bilang tidak ada ribut-ribut seperti itu ya. Kalau tidak ada ribut-ribut, apakah ketika kubu Ical ini menunjuk Ade Komarudin sebagai pengganti Setia Novanto, ini sudah ada perundingan antar 2 kubu? Nggak ada. Tidak perlu ada perundingan, berbeda dengan waktu pilkada. Pilkada itu seperti dikatakan oleh Pak Yoris, bahwa sebetulnya semua kita seharusnya sudah mengikuti prosedur dan kesepakatan. Jadi ini kubu Agung Laksono tadi benar sekali apa yang dijelaskan oleh Bang Yoris, bahwa sekarang yang punya fraksi DPR itu kan jelas yang diatur oleh DPR, yaitu fraksi yang dipimpin oleh Pak Ade Komarudin. Fraksi yang dipimpin oleh Agus Gumiwang itu kan tidak diatur oleh DPR. Nah sekarang mereka mengajukan juga seperti yang diajukan oleh fraksi yang resmi, itu kan tidak pada tempatnya. Baik, jadi, tapi kalau sebetulnya ini hanya mengganggu saja secara internal yang seharusnya tidak dilakukan oleh politik.
Ada perbedaan pandangan antara Pak Yoris dengan Kubu Laksono. Kalau Pak Yoris itu di mata saya adalah taat asas, artinya mereka melakukan koreksi dan dengan nama titular partai itu mengoreksi tentang perjalanan manajemen Partai Golkar, perbaikan Partai Golkar, itu sangat bagus. Berbeda dengan Kubu Laksono mengejar kekuasaan. Ini faktanya, salah satu faktanya adalah begitu ada kalau statement Anda masih seperti itu, Bang Nurdin, ini sepertinya publik akan sulit percaya kedua kubu ini sudah benar-benar islah karena sepertinya masih saling serang. Gimana Bang Nurdin? Sebetulnya memang belum islah total. Nah, seperti misalnya begini, sekarang ada kesepakatan baru bahwa pasca keluarnya putusan Mahkamah Agung itu kembali ke Riau. Nah, itu kan harus seperti itu, persis seperti itu. Tidak apa-apa, nanti kalau Munas Riau yang berlaku, maka Munas Riau bisa melakukan langkah-langkah politik, langkah-langkah organisatoris untuk menyelesaikan perbedaan di antara dua kubu. Baik. Oke, Bang Nurdin, kita tahan dulu di situ. Saya ingin minta komentarnya, Mas Gun-Gun. Apa yang Anda baca dari perebutan kursi Ketua DPR ini? Ya, tadi kan udah jelas ya dari pernyataan dua tokoh Golkar ini, Bang Nurdin dan Bang Yoris, bahwa simple sebenarnya ada proses rekonsiliasi yang belum selesai. Ini harus diakui sebagai fakta politik. Rekonsiliasi di tubuh internal Partai Golkar itu belum selesai. Secara hukum ada putusan Mahkamah Agung, clear. Tetapi proses administratifnya belum selesai. Tapi saya agak berbeda dengan Bang Yoris tadi. Proses politik ini juga belum selesai sebenarnya. Rekonsiliasi itu kan proses politik. Ini tentu menjadi PR ya, Bang Yoris, bagi internal Partai Golkar. Kenapa? Karena kalau kita lihat soal kontestasi dalam perebutan kursi pimpinan ini persoalan hilir. Persoalan hulunya kan karena belum tuntasnya kohesi politik di internal, sehingga kemudian terjadi masih fragmentasi. Ini mau ikonnya siapa nih, Ade Komarudin atau Agus Gumiwang? Dua ikon ini kan menunjukkan polar yang jelas. Polarnya siapa, ya kan? Polarnya Agung dan polarnya Ical. Sehingga sebenarnya saya melihat kuadran ya, negosiasi dalam konteks dua kubu ini kan pilihannya hanya satu, apakah dia akan kolaboratif, berarti win-win, atau dominatif, win-loss ya. Nah, saya melihat posisinya masih yang kedua gitu. Sehingga kemudian wajar kalau terjadi semacam riak-riak atau resistensi dari masing-masing kubu. Relasinya pasti pada saat bicara soal positioning dalam konteks kuasa ya. Itu akan terjadi yang disebut dengan ekspresi-ekspresi kekecewaan, kemarahan, atau mungkin juga bisa aja negosiasi itu berjalan tidak seperti diharapkan salah satu kubu. Sehingga kemudian itu wajar kalau kemudian terjadi proses-proses yang resisten di publik. Jadi bagi saya ini persoalan hilir aja. Jadi persoalan hulunya ya belum tuntas memang. Karena belum tuntas itu wajar kalau kemudian terjadi proses-proses politik. Ya. Oke, baik. Nanti kita harus jeda terlebih dahulu. Sesaat lagi kita akan membahas. Sekarang kan seperti yang tadi Bang Nurdin katakan, selama ini fraksi yang diakui di DPR sepertinya adalah fraksi dari Ade Komarudin. Nah, apakah itu bisa jadi landasan ketika kubu Ical mengajukan calon, sementara kubu Agung ini kan landasannya tetap SK Menkumham yang sekarang. Jadi bagaimana kita membedahnya? Kami akan kembali sesaat lagi. Bisa masuk nggak? Udah break Bang Nurdin, nanti ya. Bersama kami di Bincang Pagi, pemirsa, kubu dari Agung Laksono berpatokan kepada SK Menkumham sebagai landasan untuk mengajukan calon pengganti Setia Novanto di posisi Ketua DPR. Bang Nurdin, komentar Anda? Jadi itu nggak benar, karena sebetulnya SK Menteri Hukum sejak keputusan Mahkamah Agung itu sudah tidak bisa menjadikan dasar lagi. Itu sudah gugur dengan sendirinya, hanya eksekusinya soal administratif saja. Itu yang tidak disadari dan tidak boleh disadari oleh teman-teman kita dari kubu Laksono. Yang kedua, yang ini mungkin belum dipahami oleh publik. Yang diajukan untuk menjadi ketua DPR yang namanya Pak Agus Gumiwang itu sudah bukan anggota Partai Golkar. Itu sudah diberhentikan jauh sebelum Munas Bali dan tidak ada kaitannya dengan Munas Bali. Jadi Agus Gumiwang itu sudah bukan anggota Partai Golkar, sudah ingkrah. Karena sudah ada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pemberhentian saudara Agus Gumiwang itu sah. Hanya saja KPU belum memproses PAW-nya. Ini lebih salah lagi. Jadi sekarang Agus Gumiwang masih di DPR dari partai mana itu, Bang?
kalau bukan Partai Golkar lagi. Itu sebetulnya secara hukum juga sudah bukan anggota Partai Golkar. Karena sudah ada keputusan Mahkamah Agung yang bersifat ingkrah yang menyatakan bahwa Agus Gumiwang itu sah diberhentikan dari Partai Golkar. Dan itu tidak dihubungi dengan Munas PAMI, itu nggak ada, jauh sebelumnya. Oke, kalau begitu yang mengajukan juga tidak punya legal standing, yang diajukan lebih-lebih tidak punya legal standing. Baik. Hanya saja macam anggota DPR karena PAW-nya belum selesai. Oke, tapi kalau semangatnya adalah islah permanen, Bang Nurdin, kenapa sepertinya ini tidak diajak untuk berunding dulu, kolaborasi dulu, sebelum akhirnya menunjuk satu ketua untuk menggantikan Setia Novanto? Tidak perlu berunding, yang perlu kita berunding adalah menyelesaikan secara teknis soal kepengurusan. Dan itu ada mayoris tahu persis prosesnya, itu tidak tahu prosesnya. Bahwa ke depan ini sudah ada sebetulnya kesepakatan yang akan diselesaikan secara organisatoris. Misalnya kita menggelar Rapimnas, tapi sebelum Rapimnas itu ada konsolidasi dulu, konsolidasi antara kepengurusan dengan kepengurusan Munas Bali. Bukan menggabungkan. Bagaimana langkah-langkah menyelesaikan secara organisatoris itu tentu harus ada Rapimnas. Baik. Setelah Rapimnas kemudian menentukan kapan munasnya. Sebetulnya secara organisatoris sudah langkah-langkah. Ini kalau masih DPR itu tidak perlu kita lakukan perundingan lagi dengan mereka. Oke. Baik. Munas Ancol sudah tidak punya legal standing. Intinya adalah legal standing ya, Bang Nurdin, tahan dulu di situ. Ya, Bang Yoris, betul. Anda ini kan sempat menjadi wakil ketua umum dari Munas Ancol. Wakil ketua umumnya Agung Laksono. Kenapa sekarang sepertinya statementnya berbeda ini? Saya sebetulnya tidak etis ya. Kalau mau sampaikan kenapa harus saya mengundurkan diri dari kubu Agung. Ya karena ada perbedaan prinsip tentang bagaimana kita semangat idealisme kita dulu lakukan Munas di Ancol. Ternyata dalam proses perjalanan terutama proses pilkada. Jujur saya harus katakan bahwa Agung melakukan berbagai macam tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan etika menurut saya. Dan contohnya? Itu, contohnya? Transaksi. Ini harus kita akui. Dan saya mulai melakukan mengkritisi seperti saya mengkritisi transaksi manajemen. Ini maksudnya mahar? Kalau mahar itu sudah umum, tawadu yang jadi masalah. Kalau mahar itu umum, kalau tawadu tawarna duit. Ini lebih berbahaya daripada mahar lagi. Dan ini terjadi dan sehingga kita waktu itu saya sampaikan bahwa harus melakukan investigasi terhadap upaya-upaya transaksi ini. Dan kemudian itu disepakati pada tanggal 9 Januari kemarin, 9 Desember kemarin, kita hasil pleno, kemudian dianulir. Saya waktu itu, kami tim 10 nih setengah mati. Dalam waktu 10 hari, kita bisa menghasilkan hasil yang cukup signifikan. Ya. Dan kita bisa lihat hasil pilkada, walaupun 30,4%, tetapi ini satu prestasi yang luar biasa. Tetapi dalam proses-proses itu, Agung dan teman-teman ini melakukan hal-hal transaksional yang menurut saya itu tidak pantas. Makanya saya lakukan otokritik, kemudian kita bentuk tim, kemudian itu dianulir sama Agung. Maka pada saat itu saya nyatakan saya mundur sebagai kepengurusan itu dan diterima melalui Rapimnas, dan saya akan konsisten untuk bagaimana menyelamatkan Golkar. Dan itu yang sedang berproses. Kalau begitu sekarang Bang Yoris setuju yang diajukan adalah Ade Komarudin? Oh, bukan saya setuju, itu mekanisme di situ. Jadi begini. Anda setuju yang berhak mengajukan adalah dari kubu Ical? Oh iya, jelas. Selama ini DPR hanya mengakui kepengurusan fraksi adalah yang dipimpin oleh Ade Komarudin. Dulu waktu kami masih berbeda, sebelum ada rekonsiliasi, pernah mengajukan nama Agus Gumiwang dan Fayakun sebagai ketua fraksi, dan ini tapi tidak bisa terrealisir karena itu berbeda. Kan? Sebelumnya sekarang kan Bang sudah Yoris, ada kompromi kan? Ya, sebelumnya kan Bang Yoris berpatokan sekali kepada SK Menkumham. Itulah yang menyatakan kubu Agung yang sah. Tetapi sekarang kenapa berbeda, Bang? Begini, bukan berbeda. Kita harus objektif aja kalau saya melihat ini. Jadi waktu kita Abu Rizal dan Agung Laksono menandatangani kesepakatan pada tanggal 30 Mei, itu kan ada 4 poin. 3 poin mengenai politik, proses politik yang kita upayakan pertama karena mau pilkada tanggal 9. Poin keempat adalah masalah hukum yang semua sepakat pada saat itu menunggu keputusan MA. Tanggal 20 Oktober clear. Putusan MA mengeluarkan bahwa tidak mengakui Bali, tidak mengakui Ancol.
dengan sendirinya bahwa semua itu kan sudah selesai. Tinggal proses eksekusi yang harus dilaksanakan oleh Menkumham sesuai dengan ketentuan undang-undang kan 90 hari. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya kapan? Yang diakui itu sebetulnya bukan Riau Nurdin. Jadi yang diakui itu kepengurusan Golkar periode 2009 sampai dengan 2015. Yang mana ketua umumnya adalah Saudara Abu Rizal Bakri dan sekjennya adalah Saudara Idrus Marham. Makanya kedua orang ini yang memiliki legalitas untuk melaksanakan proses-proses penyelesaian politik dan hukum. Dan itu sudah disepakati 3 hari lalu. Pak JK sudah mengundang kedua tokoh ini dan sudah menandatangani. Jadi ada persetujuan seperti apa yang dijelaskan oleh Saudara Nurdin Halid. Jadi kita tinggal proses itu. Sehingga buat apa kita mesti bicara tentang kalau DPR kita dan lihat lain sebagainya. Perbedaan pandangan yang terjadi sampai saat ini berarti Mas Gun Gun sepertinya akan susah kalau mau kolaboratif. Sepertinya dominatif di sini masih mendominasi. Oh, ini politik. Proses politik. Nah, di sisi lain kubu Agung Laksono juga masih ngotot katanya kalaupun ini tidak bisa nggak ada alasan, malu-maluin akan aja. mendukung untuk opsi kocok ulang pimpinan DPR. Sejauh apa opsi itu mungkin terjadi, kami akan kembali saat lagi pemirsa. Kembali lagi bersama kami di Bincang Pagi, pemirsa. Kubu Agung mendukung opsi kocok ulang jika ketua atau pengganti dari Setia Novanto yaitu Agus Kartasasmita ini tidak bisa diajukan lagi. Ada opsi kocok ulang, Mas Gun Gun. Apakah ini opsi yang lebih baik? Jadi gini ya, soal kocok ulang itu kita harus melihat dua hal. Pertama, soal legal, berarti Undang-Undang MP3. Kemudian yang kedua, soal politik. Bagaimana membangun lobby-lobby untuk adanya revisi undang-undang. Syarat untuk kocok ulang tentu membutuhkan revisi Undang-Undang MP3. Dan itu kalau kemudian mau digeser ke situ, proses politiknya, ya tentu harus ada proses lobby yang intens dari mereka yang menginginkan kocok ulang ini. Sehingga kemudian mayoritas fraksi di DPR itu setuju untuk melakukan proses revisi undang-undang. Kalau Anda lihat dari peta kekuatan politik yang ada di DPR saat ini, saya melihat kalau posisinya sekarang itu agak susah ya. Agak susah? Ya, agak susah, kecuali kemudian memang ada fraksi yang besar ya, fraksi-fraksi besar ini kemudian bikin yang disebut dan konsensus politik di luar panggung depan. Dan kemudian mendorong itu menjadi kocok ulang. Jadi memang syaratnya harus ada revisi undang-undang. Kalaupun misalnya tidak ada konsensus politik itu agak susah untuk kemudian kocok ulang. Karena ya itu tadi, sekarang ini kalau mengacu kepada Undang-Undang MD3 yang sekarang ya harus diusulkan dari fraksi yang sama. Jadi pimpinan yang mengundurkan diri misalnya atau diberhentikan dia harus diganti dari fraksi yang sama. Mas Gun Gun, MA itu kan memutuskan untuk mengembalikan kepengurusan Partai Golkar ke Munas Riau. Sementara dari kubu Agung berpatokan kepada SK Menkumham. Tetapi apakah dalam proses politik kedua hal itu, baik itu hasil MA maupun hasil SK Menkumham itu bisa jadi patokan dalam proses politik? Proses politik di ini ya, di MD3 di kocok ulang pimpinan. Oh, kalau untuk internal Golkar ya memang itu harus menjadi rujukan. Maksud saya untuk penyelesaian kan, penyelesaian hukum dan penyelesaian. Tapi bisa saja kan kompromi politik yang tidak mengacu pada dua hal tadi? Sulit ya. Saya pikir kita kan memang harus menghormati proses-proses hukum dan proses-proses politik. Nah ini yang harusnya didorong oleh kedua kubu ini adalah proses politik yang lebih intens. Kalau sekarang ini tidak ideal karena modelnya dominatif. Nah kalau kemudian bisa ke kolaboratif sebenarnya lebih bagus karena tidak akan ada pihak yang keluar dari dari institusi Golkar. Dari komunikasi politik yang terlihat sampai sejauh ini tentang perebutan kursi ketua DPR ini, apakah Anda lihat ini akan berujung pada kolaboratif? Meskipun ada Pak JK di situ yang kalau sudah melihat berusaha. Tadi statement Bang Nurdin, itu rasa-rasanya sulit kolaboratif. Kalaupun mau, mungkin sekarang inisiatifnya ada di Pak Agung, yaitu kuadran akomodatif. Jadi kuadran akomodatif itu kuadran yang lain. Ya, ini biasanya untuk menghindari resiko yang lebih besar. Apa resiko yang lebih besar? Ya resiko paling besar ya dia menjadi kelompok marginal yang sama sekali tidak berperan dalam Partai Golkar. Ini kan resiko paling besar ya. Kalau untuk Partai Golkar sendiri?
karena menyangkut eksistensi mereka yang kemarin di kubu Agung ya. Kalau untuk Partai Golkar sendiri, saya pikir kalau cara-caranya dominatif pasti akan yang disebutkan faksionalisme itu akan tetap kuat dan proses-proses fragmentasinya akan seperti kemarin. Jadi tidak akan pernah yang disebut dengan terjadinya kohesi politik yang utuh ya. Ongkos politiknya terlalu besar untuk ribut-ribut Golkar. Kos politiknya yang pertama kan kemarin sudah sinyalnya ada di pilkada. Beberapa daerah rontok. Nah, ini pilkada serentak berikutnya kan nggak lama, 2017. Jadi proses ini kalau terus tidak pernah konsolidatif ya, Golkar akan sangat rugi ya secara institusional di basis konstituen. Gitu. Gimana Bang Yoris, sudah terlalu lama Golkar ribut ini? Itulah saya pikir begini ya. Ini kan yang muncul di permukaan aja. Tapi upaya-upaya untuk melaksanakan rekonsiliasi menuju kepada hasil akhir yaitu Munas itu sedang berjalan. Seperti 3 hari lalu Pak JK sudah mengundang kedua tokoh ini untuk menyepakati tentang bagaimana mekanisme ke depan, mungkin awal tahun. Sebab kita harus pahami bahwa ada proses-proses politik yang kita lihat dalam rangka konsolidasi. Februari 2017 itu pilkada. Kalau kita hitung mundur berarti Agustus itu sudah mulai proses tahapan itu. Nah, kita bisa lihat pasca 9 Desember plus 40 hari. Sekarang proses MK nih kan. Nah, berarti akhir Januari. Jadi yang paling ideal sebetulnya untuk melakukan rekonsiliasi melalui Munas adalah antara Februari sampai dengan Agustus. Itulah yang sekarang diupayakan oleh Pak JK dan Pak Luhut untuk bagaimana kedua tokoh ini bisa bersama-sama berbicara untuk melaksanakan Munas. Karena mekanisme satu-satunya adalah Munas. Nah, itu yang tadi Nurdin sudah singgung. Mungkin Januari mulai rekonsiliasi melalui Rapimnas dan proses-proses itu. Kalau Agung memaksakan kehendak seperti yang sekarang ini, saya pikir ya saya tidak mendahului, tapi dia akan termarginal sendiri dalam proses politik ini. Karena dia memaksakan hal-hal yang sebetulnya tidak pada tempatnya. Ngomong-ngomong soal memaksakan hal yang tidak pada tempatnya, kubu Agung ini tidak merekomendasikan penunjukan Setia Novanto sebagai ketua fraksi Golkar. Dia siapa? Anda setuju atau tidak? Kita akan bahas itu lebih jauh ya sesaat lagi. Dia siapa? Itu pertanyaannya. Ade Komarudin dengan Setia Novanto tukar posisi. Mas Gun-Gun, apakah Anda menilai secara etika politik dan komunikasi politik ini adalah pilihan yang tepat? Tentu tidak pilihan yang tepat ya, karena orang yang sudah kemarin dipersoalkan secara etis kok masih di posisi yang strategis di alat kelengkapan Dewan. Jadi bagi saya posisi Pak Setia Novanto-nya ini menjadi problem gitu ya. Karena masa orang yang kemudian sudah jelas ya, ini ada proses-proses yang kemarin ramai sekali di MKD, dan harusnya Partai Golkar juga menangkap itu sebagai sinyal dari publik ya. Bahwa, Bang Yoris, gimana Bang Yoris? Saya nggak mau terlalu jauh masuk ke situ. Memang kalau kita berbicara, tapi kalau kita melihat bahwa pertanyaannya memilih Ade Komarudin, kalau saya anggap itu sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam. Jadi kalau sampai kubu Agung membuat polemik baru atau membuat satu statement seakan-akan mengusung yang lain, saya pikir ini bukan kita berbicara tentang bagaimana menyelesaikan Golkar. Tapi kalau menunjuk Setia Novanto sebagai ketua fraksi Golkar itu bisa juga menjadi dampak tersendiri bagi Partai Golkar. Itu persoalan lain, itu kan masalah internal kan. Karena itu proses politik yang begitu dinamis pada saat akhir-akhir putusan MKD, dan kita sendiri nggak tahu kenapa kubu sampai ada Agung mengajukan Zainuddin Amali sebagai ketua fraksi Golkar. Enggak? Kapan? Sudah disampaikan melalui siapa? Melalui sekjennya, sekjen Golkar saat ini di kubu Agung. Itu Zainuddin Amali kan? Ya. Jadi begini, ini yang saya mau bilang. Kalau kita mau berbicara, kita mau rekonsiliasi, kesepakatan itu kan harus kedua belah pihak, bukan memaksakan kehendak gitu kan. Dan saya pikir proses-proses komunikasi yang difasilitasi oleh Pak JK ini intens berjalan gitu. Dan seperti 3 hari lalu, berdua sepakat untuk melaksanakan proses ini menuju kepada finalisasi melalui Munas. Makanya kita sampaikan Januari mungkin kita akan lakukan Rapimnas. Rapimnas, kemudian melalui mekanisme Rapimnas itu kita akan bicara tahapan-tahapan untuk menuju Munas. Agung tiba-tiba bikin Rapimnas sendiri. Siapa lagi yang di sini? Jadi
Ini kan hal-hal yang sebetulnya kalau saya merusak Golkar. Mari kita stop masalah ini berpolemik melalui media, tetapi mari kita selesaikan masalah ini karena bagaimana kita menyelamatkan Golkar ke depan untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu baik. Terakhir sedikit Mas Gun Gun, catatan Anda? Iya, catatan saya Golkar akan selalu berada dalam pertarungan kalau kemudian masing-masing berada di titik absolutnya. Ini kan masing-masing titik absolut. Tidak mencoba untuk membangun sopanya dalam negosiasi politik atau zone of possible agreement-nya. Kan contoh misalnya dalam distribusi dan alokasi orang ke alat kelengkapan dewan. Ini kan sekarang masih posisinya dominatif. Hal yang ideal adalah diajak bicara, ya kan, kemudian ada proses mutual understanding. Bagi saya konsiliasi itu bukan hanya butuh agreement, tetapi butuh pemahaman dan persetujuan. Jadi 3 komponen ini lazim adanya dalam konteks rekonsiliasi yang utuh. Kalau kemudian agreement ada, tapi tanpa pemahaman yang sama dan persetujuan yang sama, itu sampai kapanpun Golkar akan terpecah. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Gun Gun Herianto, pengamat komunikasi politik, dan juga Bang Yoris Raweyai, Ketua Tim Penyelamat Golkar. Mudah-mudahan bisa benar-benar diselamatkan ya. Insyaallah. Bang Yoris ya. Selesai. Oke, baik. Terima kasih pemirsa. Masih ada satu lagi perbincangan yang akan dibawakan oleh rekan saya, Leonard Samosir, dalam bedah editorial media Indonesia. Silakan, Leo. Baik, Sylvia dan pemirsa, selepas jeda berikut saya akan segera membedah editorial media Indonesia yang pagi ini mengambil tajuk keniscayaan penurunan harga BBM. Tetaplah bersama kami.